Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa di salib Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah mati. Engkau melakukan apa yang harusnya kami alami. Masuk ke dalam dunia kematian. Bahkan Kau bangkit. Dan itu memberi kami kemenangan. Memberikan kami tidak perlu lagi mengalami kematian itu. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa. Kami mau mendedikasikan hidup kami kepada Engkau. Karena kami tahu apa yang Kau sudah lakukan bagi kami tidak dapat kami balaskan dengan apapun yang kami miliki. Selain kami berikan hidup kami kembali kepadamu. Mari Bapa pimpin kami supaya jalan-jalan-Mu kami ketahui dan kami masuk di tiap jalan-jalan-Mu itu. Pada saat ini saat kami duduk tenang, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami membaca firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, tolong kami. Dengan bahasa yang sederhana, dengan cara-cara yang mudah untuk kami mengerti. Tuhan mengarahkan kami dengan jelas. Karena kami tahu kebenaran-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Saudara-saudara semua. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang join secara online. Kita akan sama-sama hari ini kembali belajar memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan ya. Nah, hari ini kita sama-sama agak saya rubah sedikit judulnya ya. Kalau dibilang pembawa pembaharuan gitu ya. Tapi kalau saya sepanjang menyiapkan, Tuhan hanya ingatkan satu istilah agent of change ya. Atau agen perubahan. Ya sebetulnya tadi apa yang disaksikan oleh Mbak Kensi tadi, ya itu sudah salah satu aplikasi yang nyata gitu ya. Dimanapun kita berada, kita Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya ada di tempat itu dan mengikuti semua sistem yang terjadi, tapi seharusnya kita yang sudah diubahkan, kita yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang, ada di satu tempat, kita harusnya memberikan sebuah perubahan bagi tempat itu. Amin. Ya, bilang ke kanan kiri, kamu agent of change loh. Agen perubahan maksudnya ya. Agen perubahan gitu ya. Gak ngerti ya agent of change, maafkan. Hampura ya. Agen perubahan ya. Jadi agen perubahan ya. Agen perubahan. Baik, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal ke-61 ayat yang ke-1 dan ayat yang sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu rekan-rekan lanjutkan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4 ya. Saya bacakan. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat yang keempat.
Amin. Ini adalah bagian dari kitab Yesaya, ditulis oleh Nabi Yesaya, dan konteksnya pada saat kitab ini ditulis adalah kondisinya bangsa Israel itu sedang menghadapi sebuah kondisi di mana mereka baru saja keluar dari pembuangan. Ya, jadi mereka sempat dijajah oleh Babel, lalu mereka sempat dibawa ke Babel dan akhirnya mereka mulai kembali lagi, datang lagi ke tanah perjanjian itu. Dan firman ini, ya, tulisan ini ditulis oleh Nabi Yesaya karena melihat bahwa banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan awal Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, ada moral yang hancur, ada tatanan-tatanan yang tidak lagi sesuai. Karena itu firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya ini menyatakan bahwa harus ada pembaharuan. Harus ada perubahan, harus kembali lagi kepada tatanan awal, kepada apa yang dirancang dari awal, apa yang Tuhan nyatakan di awal itu harus terjadi lagi. Di tengah-tengah kondisi yang hancur lebur dan berantakan. Gitu. Nah, firman ini juga berbicara tentang nubuatan, tentang Mesias. Karena itu bangsa Yahudi melihat ini menjadi sebuah janji tentang pembebasan mereka, tentang sebuah kemerdekaan yang akan mereka alami gitu ya. Nah, firman Tuhan ini sebetulnya tergenapi pada saat Yesus datang ke dunia dan Yesus melakukan perkara-perkara yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya ayat 61 ini. Bahkan pada satu waktu Yesus diberi kesempatan untuk ada di sebuah sinagog, ya, rumah ibadat bangsa Yahudi. Kemudian dia diminta untuk membacakan kitab dan waktu dia membacakan ayat ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 ini. Ya, begitu dia selesai membaca, dia katakan hari ini sudah tergenapi. Terjadi. Kenapa? Karena dia tahu itulah yang Tuhan rancangkan atas hidup dia di muka bumi. Dan dia tahu bahwa itu yang harus dia kerjakan. Ya. Dikatakan tadi apa? Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Jadi agen perubahan itu bicara tentang menyampaikan kabar baik. Yang kedua, merawat orang-orang yang remuk. Ya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kelepasan pada orang-orang yang di penjara. Memberitakan tahun rahmat Tuhan bahwa ada satu anugerah besar yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan pembalasan Allah, ya, untuk orang-orang yang tetap tinggal dalam dosa, ya pasti akan ada pembalasan. Dan menghibur orang-orang yang berkabung untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Bicara tentang perhiasan kepala ganti abu itu satu kondisi yang mengalami perubahan transformasi banget gitu ya. Dari yang tadinya berkabung gitu ya, ada perhiasan kepalanya gitu ya. Puji-pujian sebagai semangat yang pudar, orang yang patah semangat, orang yang frustrasi ya. Tadi Mbak Kensi bilangnya jualan Yakult itu bisa stres gitu ya. Segala sesuatu bisa stres, jadi ibu rumah tangga aja bisa jadi stres ya kan. Karena saya ngerasain gitu ya, kalau pas lagi work from home gitu ya. Istri saya kerja dari kantor gitu, sementara saya dari rumah. Rasanya kerjaan di rumah tuh gak selesai-selesai ya. Ada cucian yang harus dijemur, tiba-tiba hujan harus diambil cuciannya, harus masak air, airnya bunyi wih gitu dan sebagainya, ada meeting yang harus dihadapin dan sebagainya. Bisa stres macam-macam. Ya, tapi bagian kita di sini adalah sama seperti yang Tuhan tetapkan kepada Mesias yaitu Yesus. Kita dikatakan menjadi orang-orang yang memberikan sebuah kabar baik, memberikan satu harapan, ya. Saya bekerja di satu lembaga yang bekerja dengan banyak gereja untuk melayani anak-anak dari Prasejahtera. Pada saat saya bergabung tahun 2008, saya cukup terjebak dengan semua aktivitas yang terjadi. Sekali lagi saya katakan kalau kita di satu tempat, kita biasanya masuk dalam sebuah sistem. Di sistem itu mengharuskan saya melakukan pekerjaan A, B, C sampai Z, bahkan mungkin AA, BB, JC dan sampai banyak sekali gitu ya. Akhirnya saya terjebak dengan sebuah rutinitas dan terjebak juga dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Sementara posisi yang saya miliki adalah saya menjadi seorang perwakilan dari lembaga ini untuk berbicara, untuk datang kepada gereja demi gereja dan bisa punya banyak kesempatan untuk memberikan sebuah pengaruh, sebuah masukan, sebuah arahan gitu ya.
Sampai satu waktu anak saya yang pertama Hana pada saat itu usianya mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun. Dia bilang, "Papa, kenapa kok tiap bulan harus pergi ninggalin mama dan Hana sama adik gitu ya." Ya anak kecil ya, baru 6 tahun gitu ya. Ngomong dia kayaknya biasa aja gitu ya. Cuma saya mendengar teriris-iris saya. Kenapa? Karena saya mulai bertanya, iya ya kenapa saya harus meninggalkan mereka? Kalau yang saya kerjakan, kalau yang saya lakukan hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan administrasi. Saya tanya absensinya anak-anak, saya tanya laporan keuangannya. Ya itu memang tetap harus dikerjakan. Tapi harus ada sebuah istilahnya itu nilai tambah gitu ya. Harus ada sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Itu memang pekerjaan saya dan itu harus saya kerjakan. Tapi harus ada sesuatu yang saya kerjakan. Harus ada sesuatu yang menggairahkan bagi saya sendiri untuk saya mengerjakan itu ya. Ya saya kan polanya kurang lebih sampai dengan hari ini kurang lebih udah sekitar hampir 18 tahun ya dijalani. Itu kayak Bang Toyib ya. Sekitar seminggu sampai 2 minggu di luar kota, seminggu sampai 2 minggu lagi di Bandung gitu ya. Kalau istilah kami itu posisinya kami itu Bang Toyib gitu ya. Karena sering ninggalin keluarga gitu ya. Sejak saat itu, sejak Hana menyampaikan pernyataan itu saya mulai punya sebuah ketetapan hati. Kalau saya pergi, harus ada sesuatu yang saya bawa. Kalau saya pergi, harus ada sesuatu yang saya bisa berikan, minimal saya menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saya. Jadi mulai dari saat itu, saya selalu kalau setiap kali pergi, saya selalu kepikir apa ya, ide apa ya yang saya ingin munculkan. Hal apa yang saya ingin kerjakan. Hal apa yang ingin saya dorong untuk orang lain lakukan. Ya. Nah, saya diperhadapkan pada satu wilayah yang saat ini saya layani itu daerah Semarang dan sekitarnya. Dan jumlah anak-anak yang kami layani itu lebih banyak anak-anak yang sudah akan lulus dari SMA. Kalau dulu kan anak-anaknya masih kecil. Nah, ini ke wilayah yang saya tangani sekarang karena sudah tidak ada penerimaan anak-anak yang dilayani yang baru. Ini kan makin lama makin besar nih usianya. Sudah mau lulus SMA. Nah, 5 tahun terakhir ini saya konsentrasi di situ. Dan setiap kali pergi ke sana, saya kesempatan ketemu dengan anak-anak. Wah benar, waktu saya punya hati yang seperti itu ketemu dengan anak-anak, satu aja saya satu orang anak usia sekitar 17-16 tahun, saya ajak ngobrol. Saya tanya, kamu punya mimpi apa? Diam 1000 kata. Dan dia mulai, gak berani Pak. Hanya bermimpi loh ya, gak berani. Kamu punya mimpi apa? Kamu pengen jadi apa? Gak berani Pak. Loh kenapa gak berani? Gak ada kesempatannya. Semuanya kondisinya kayaknya gak mendukung. Ya saya hanya jalan aja apa yang bisa saya jalani nanti. Ya. Waktu ketemu dengan anak-anak seperti itu saya mulai, enggak, kamu harus punya mimpi. Saya bilang, kamu harus punya mimpi. Akhirnya ada kesempatan untuk ngobrol. Akhirnya ngobrol, beritakan kabar baik, mulai beritakan. Nah, momen-momen seperti itu menjadi sesuatu yang menggairahkan bagi saya. Jadi kalau pergi itu akhirnya ketemu yang seperti itu, ketemu dengan staf, terus bermasalah dengan suaminya, mulai ngobrol. Ada yang bermasalah dengan istrinya, mulai ngobrol. Dan itu membuat akhirnya, wow ya, saya jadi excited gitu loh. Karena apa? Pekerjaan yang saya kerjakan tidak terlepas dengan panggilan yang Tuhan tetapkan atas saya sebagai agen perubahan. Ya. Dan ini bisa kita lakukan apapun profesi kita. Tuhan Yesus tahu sekali panggilannya karena itu dia konsentrasi melakukan hal-hal ini sepanjang kurang lebih 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi. Kalau Bapak Ibu lihat semua cerita tentang Tuhan Yesus selama di muka bumi, inilah yang dia kerjakan. Karena dia tahu ini panggilannya. Dia tahu panggilannya dan dia menerima panggilan itu. Mungkin ada orang yang tahu panggilannya, tapi dia nggak mau menerima, ya nggak bisa dikerjakan. Ya, tapi yang menarik Tuhan Yesus melakukan ini. Dan firman Tuhan di Yesaya 61 ini bukan hanya bicara tentang apa yang terjadi atas Mesias atau Tuhan Yesus, tapi ini juga ketetapan bagi kita semua orang percaya. Amin. Bilang firman itu untuk kamu, untuk aku juga loh, gitu ya. Untuk kamu, untuk aku juga loh gitu ya. Bener ya. Jadi bukan hanya untuk Nando gitu sebelah. Ndo, ini untuk kamu ya. Enggak, tapi untuk saya juga gitu ya.
Itu ketetapannya. Bahkan ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan ya. Petrus berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dipertegas lagi oleh Petrus. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak orang, Tuhan pilih kita. Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kita. Itu cara Dia memilih kita. Dengan kita akhirnya mendapatkan keselamatan itu. Kita tuh terpilih. Jadi ini bicara tentang identitas ya. Jadi sekali lagi saya tarik sedikit historikanya. Waktu surat Petrus ini ditulis gitu ya. Surat ini ditujukan kepada bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang sudah percaya pada Kristus pada saat itu. Dan pada saat itu sedang zaman pemerintahan Kaisar Nero di Romawi. Dan pada saat itu di tengah-tengah komunitas atau masyarakat mereka mayoritas tidak percaya pada Tuhan. Bahkan mencibir, bahkan mulai menganiaya orang-orang percaya. Jadi waktu ayat ini ditulis oleh Petrus, jemaat itu sedang dalam kondisi galau, sedang dalam kondisi tertekan, sedang dalam kondisi kalut, takut dan sebagainya. Kemudian mereka dapatkan ayat ini, sebuah peneguhan tentang identitas orang percaya. Ya, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Maksudnya adalah seorang pemimpin yang menjadi perantara antara umat, antara orang-orang di sekitarnya dengan Tuhan. Ya, bangsa yang kudus. Kita sudah dikuduskan, ya. Dan dikatakan kepunyaan Allah sendiri. Ya. Coba Bapak Ibu, rekan-rekan, ya anak-anak muda, kalau baca ayat ini bangga nggak kita dengan identitas kita, status kita? Terpilih, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, ya. Ini salah satu ayat yang saya sampaikan kepada anak yang tadi saya bilang ya, nggak punya mimpi. Saya bilang, enggak loh, kamu tuh kalau misalnya di dalam Kristus seperti ini loh posisi kamu. Akhirnya dia mulai bilang, iya ya Pak ya. Nggak ada yang larang kamu mimpi, ya. Tinggal tidur mimpi kan, iya kan? Nggak ada yang larang gitu ya. Bayar nggak? Nggak bayar juga gitu kan ya. Ayo bermimpi. Tapi mimpimu harus mimpi yang benar. Mimpi yang tahu identitasmu di dalam Tuhan. Ya. Mimpinya jangan pengen jadi artis K-pop atau apa gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi mimpinya mimpi yang benar. Mimpi yang identitasnya jelas. Nah, semua identitas yang dinyatakan oleh Petrus di sini dikatakan bahwa tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memiliki kita, Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menjadikan kita imamat yang rajani, Allah yang telah menguduskan kita, itu perbuatan-perbuatan besarnya perlu kita sampaikan. Jadi fokusnya bukan kepada diri kita waktu kita memberitakan kabar baik itu. Fokusnya adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga akhirnya orang yang mendengarkan kesaksian-kesaksian kita tertarik. Siapa sih pribadi yang membuat Marcel itu berbeda? Gitu ya. Siapa sih pribadi yang membuat Mas Reno itu berbeda gitu ya. Casingnya tetap cungkring gitu ya. Tapi beda kok gitu ya. Kenapa sih Like Gultom ini kok berbeda gitu ya. Marlai gitu ya Pak. Ya. Itu membuat orang akhirnya bertanya-tanya siapa pribadi itu. Dan itulah panggilan Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam Kristus. Ya.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang dapat belas kasihan. Jadi apapun aspek kehidupan kita pada saat kita masih kanak-kanak, kita sudah terima Kristus, harusnya kanak-kanak kita itu mencerminkan pribadi Kristus yang mengubahkan kita. Waktu kita hidup sebagai kanak-kanak yang cintakan Tuhan. Waktu kita menjadi anak muda, ya, terus kita cintakan Tuhan, harusnya kondisi kehidupan kita sebagai anak muda itu mencerminkan Kristus. Jadi orang bisa lihat. Bahkan pernikahan kita itu harusnya mencerminkan kasih Kristus. Karena Tuhan katakan pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya sendiri. Harusnya muncul seperti itu. Ya. Jadi kenapa kok kita belajar parenting, kenapa kok kita belajar bagaimana pola asuh yang benar, bagaimana cara membangun hubungan dan sebagainya. Karena kita mau dari apa yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan kita, ya, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, kita sedang merepresentasikan kasih Kristus. Ya. Nah, ini pola yang terus-menerus ya, pola yang terus-menerus yang diberikan oleh Tuhan pada kita, ya. Memperjelas identitas kita di dalam Kristus tadi, ya. Ada beberapa tadi ya, umat bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Diperjelas banget. Ini identitas kita di dalam Kristus, ya. Jadi sekali-sekali kalau misalnya ibadah pagi gitu ya, datang gitu ya, boleh salamannya. Hai, engkau bangsa yang terpilih, boleh dong ya. Kan identitasnya kita ya. Jadi saling mengingatkan gitu ya. Hai engkau orang yang sudah dikuduskan, ya enggak? Hai engkau imamat yang rajani, hai engkau milik Allah gitu ya. Harusnya ini muncul nih gitu ya. Mungkin bisa lebih variasi ya daripada shalom, selamat pagi gitu ya. Harusnya bisa banyak nih. Kita bangkitkan gitu bahwa ini identitas kita gitu ya. Waktu kita tahu identitas kita, tahu siapa kita akhirnya punya keberanian, punya kepercayaan diri untuk, ya ini yang kau kerjakan, aku kerjakan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita tentang itu ya, anak elang yang dirawat sama ayam, induk ayam gitu ya, sampai kehilangan identitas. Karena dia waktu kecil jatuh dari sarangnya, terus dirawat sama induk ayam gitu ya. Akhirnya dia nggak tahu bahwa dia elang gitu ya. Jadi pada saat ada elang melintas di atas, induk ayam bilang, ayo kumpul-kumpul semuanya. Takut caplok kan. Si anak elang ini ikut-ikutan kumpul. Iya kan? Dengan anak-anak ayam yang lain. Kenapa? Karena kehilangan identitas. Nah kita gak boleh kehilangan identitas itu. Ya, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Mau dikasih gelar apa lagi? Coba, kurang apa? 4 gelar itu cukup Bapak Ibu. Ya kan? Ya. 4 gelar itu cukup ya, nggak perlu ditambah kompol, nggak perlu ditambah bintang 5 atau apa gitu kan, nggak perlu kan? Ya. 4 gelar itu aja sudah cukup gitu loh. Dan 4 gelar itu Tuhan tanamkan dalam batin kita pada saat kita terima keselamatan tadi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, dari Bapa kita. Ya, nah pola ini kalau kita lihat itu terjadi dalam semua cerita Alkitab. Itu pola yang sama, jadi agen-agen perubahan. Ingat tentang perempuan Samaria yang kehidupan pernikahannya kacau balau gitu ya. Mengalami perjumpaan, percakapan dengan Tuhan di sumur Yakub, yang terjadi apa? Tanpa disuruh dia lari kembali ke kotanya. Dia yang tadinya sudah di label sebagai ya wanita tidak baik gitu ya. Tapi dia bisa mengalami sebuah perubahan dan akhirnya dia ceritakan apa yang dia alami. Dia bilang, aku ketemu dengan air hidup itu. Membuat orang akhirnya berduyun-duyun datang pada Tuhan Yesus pada saat itu. Terjadi KKR akhirnya di situ. Ya. Itu perempuan Samaria. Ya. Yang kedua, orang yang di Gerasa. Yang dibelenggu dan sebagainya. Tuhan akhirnya melakukan sebuah bayar harga yang mahal banget ya. Karena kan si legion yang menguasai dia akhirnya minta izin masuk kemana? Ke babi gitu ya. Bayangkan sekitar berapa itu? Katakan situ berapa? 3.000 ya. Sekitar 3.000 babi. Anggaplah yang masih lomo-lomo gitu ya. Yang harga 1 ekornya mungkin sekitar 3 juta sampai 4 juta. Bayangin itu ya.
berapa banyak itu ya, berapa miliar itu ya kerugian pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus bayar itu semua ya, dalam artian apapun harganya Tuhan lakukan gitu. Yang menarik ya kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 8, nanti bisa dibaca ya di ayat-ayat itu. Pada saat dia sudah dipulihkan, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus dia datang pada Tuhan Yesus, Tuhan izinkan aku mengikut engkau. Mulia enggak itu permintaannya? Mulia loh ya. Murid-murid Tuhan Yesus dipanggil Tuhan Yesus dulu ya, baru akhirnya mau ngikut. Ini enggak Tuhan minta, pengen ikut Tuhan. Tapi yang menarik apa? Tuhan Yesus larang. Kamu jangan ikut aku. Yang kamu lakukan adalah kamu pulang ke keluargamu, ceritakan apa yang kau alami. Sejarah mencatat, dia kembali ke kotanya, kepada keluarganya. Bahkan sejarah mencatat, dia mulai menyampaikan kondisi-kondisi apa yang dia alami itu kepada 10 kota lainnya. Karena dikatakan Dekapolis ya, ada sekitar 10 kota itu dia datangi. Jadi setiap panggilan Tuhan atas seseorang, Tuhan punya tujuan untuk pribadi itu akan menjadi agen perubahan selanjutnya. Enggak berhenti hanya di orang itu. Karena itu firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Terjadi atas keluarga saya. Yang pertama kali bertobat di keluarga saya itu kakak saya nomor 2. Namanya Ana. Dia bertobat dengan teman-teman dari Abaloh. Ya. Saya termasuk yang terakhir-terakhir, agak nakal saya ya. Jadi agak lambat ya, memang lambat itu ya. Di akhir-akhir saya, kayak kalau nggak salah saya yang kedua terakhir saya bertobat kayaknya ya di rumah tangga itu ya. Dia begitu dapatkan panggilan itu selalu diajar, ayo doakan orang tuamu, doakan adik-adik, doakan kakak dan sebagainya dan sebagainya. Sampai akhirnya kami satu keluarga sudah bertobat dan kami semua masuk dalam pelayanan demi pelayanan dengan segala bentuk pelayanan yang kami miliki, ada 5 bersaudara. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Tuhan mulai bicara sama kami, ayo mulai ke keluarga besar. Papa saya itu keluarga besar memang, 12 bersaudara. Bapak saya benar-benar 12 bersaudara, benar-benar besar ya 12 bersaudara. Ya, itulah yang akhirnya mendorong kami tahun berapa itu ya? 2010 atau 2000 ya? Tahun 2010 gitu ya. Akhirnya kami menginisiasi akhirnya kami mulai ya punya sebuah dorongan untuk kita kumpulin yuk 12 keluarga ini beserta dengan keturunan-keturunannya, kebayang ya. Ada yang udah punya cicit ya, ada yang udah jadi buyut dan sebagainya. Walaupun gak semuanya hadir, tapi paling tidak dari 12 keluarga besar itu ada yang hadir. Dan kita mulai berbagi ya, mulai berbagi kesaksian. Ya, kakak ipar saya itu sangat concern dengan hidup sehat, dia berbagi tentang pola hidup sehat, berbagi tentang bagaimana Tuhan yang menjadi sumber dari segala apa yang kami alami, akhirnya kami berbagi. Ya, nah itu ternyata responnya bagus. Keluarga besar itu akhirnya apa? Bagus ya kita lakukan gini, kita lakukan lagi yuk nanti reuni yang seperti ini gitu ya. Dan sampai akhirnya terus nih berulang ya. Beberapa kali kami sudah lakukan. Terakhir kami lakukan di Bandung. Berapa tahun yang lalu mah? 2 tahun yang lalu kami lakukan di Bandung. Ya memang kerja keras gitu ya. Juga ada dana yang kami keluarkan sebagai inisiatornya gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena kami tahu ada panggilan ya. Ini orang Gerasa. Yang ketiga siapa? Saulus sendiri. Saulus begitu punya surat perintah dari imam-imam besar, dia melakukan sebuah misi. Misinya adalah menghabisi jemaat orang-orang percaya, gereja mula-mula. Tapi pada saat perjalanan ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan. Dan yang menarik, ya Ananias yang diutus oleh Tuhan pada saat itu untuk mengunjungi Saulus, Tuhan sudah tetapkan panggilan Saulus. Ya, waktu Ananias mulai berargumen dengan Tuhan, Tuhan yang bilang gini, dia adalah orang yang telah kupilih untuk menyampaikan kabar baik, untuk melayani orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu bahwa Paulus pelayanannya menjadi pelayanan yang sangat-sangat banyak kepada orang-orang di luar Yahudi. Jadi polanya sama. Kalau daftar ini saya tambah, mungkin ada nama Nando di situ, ada nama Mbak Sri, ya, ada nama Rika,
Ada nama Mbak Minten? Ya kan pasti kan ya. Ada nama kita panjang pasti. Polanya sama. Kita semuanya dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi agen perubahan? Ada 3 hal tindakan praktisnya. Yang pertama, kita harus sadari dulu dan terima panggilan itu. Ya, Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 tadi itu sebuah panggilan bagi kita. Kita sadari bahwa itu panggilan kita. Kita bukan hanya sekedar diselamatkan, kita bukannya sekedar menikmati keselamatan, tapi kita sadari bahwa kita punya panggilan sebagai agen perubahan. Sebagai orang-orang yang membawa pembaharuan, membawa perubahan itu. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Sadari dulu. Begitu sadari, terima. Ya. Jangan hanya sadari, oh tahu panggilannya, tapi enggak menerimanya. Mau diseret-seret sama Pak Gun juga kayaknya enggak akan ada efeknya gitu kalau enggak menyadari dan menerima. Ya. Harus terima, harus mau gitu ya. Itu AOC itu yang tadi ya, yang ya maksudnya agen perubahannya, agent of change maksudnya itu ya. Istri saya udah bilang itu apa AOC ya. Karena yang kepikir saya ya agent of change gitu. Ternyata di sini rooming ya udah agen perubahan gitu aja ya. Pokoknya agen perubahan. Pokoknya kita pergi ke satu tempat, kita harus jadi orang yang memberikan sebuah perubahan, memberikan sebuah ide tertentu gitu ya. Itu yang saya kerjakan. Tadi lanjutkannya cerita saya yang di pekerjaan. Saya tuh sekarang lagi banyak sekali mengurusi anak-anak yang mau lulus SMA. Mereka ini kan karena tuntutan keluarga. Kalau orang Jawa bilangnya gini, ya mungkin Mas Rino yang tahu ini ya. Ya. Wes lah, gak usah sinau meneh. Kek ndang gelis nyambut gawe. Ya kan? Ya, roaming ya. Mbak Yus tahu lah itu ya. Udahlah nggak usah ke sekolah lagi, nggak usah belajar lagi. Cepetlah kerja gitu ya. Kek ndang gelis nyambut gawe, ewangi mbokmu, ewangi pakmu gitu ya. Ya, cepetlah kerja, ya, bantulah bapak ibumu, kurang lebih seperti itu. Sementara anak-anak ini punya mimpi kan. Jadi saya harus membuat bagaimana supaya ngasih pengertian ke orang tua. Akhirnya orang tua saya kasih pengertian gini, oke lah Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak ini nggak diizinkan kuliah, karena kuliah kan pasti 4 tahun, ya kan, panjang atau 3 tahun gitu kan ya. Ya udah izinkan saya kasih mereka program 1 tahun saja, ya. Karena apa? Saya kasih program-program yang apa? Program yang sifatnya vokasional atau keterampilan, yang 1 tahun atau dia belajar 6 bulan, kemudian magang 6 bulan, kemudian dia langsung bisa bekerja. Dia punya nilai lebih daripada anak-anak yang hanya sekedar lulus SMA. Ya, akhirnya ya memang ada pekerjaan tambahan bagi saya. Saya harus datang ke satu tempat, ya, saya ketemu dengan Joni Andrian, ya, itu salon gitu ya. Gimana kalau misalnya anak-anak ini belajar gimana catok rambut, ya, gimana istilahnya apa? Curly ya, istilahnya curly ya. Apa membuat rambut itu jadi meringkel itu gitu ya. Rambut lurus dibuat meringkel, rambut meringkel dibuat lurus gitu ya. Itu kan kerjaannya yang ini ya, yang di salon itu ya. Berapa lama? 1 bulan, 1 tahun Pak. Nanti dia akan dikasih kesempatan megang apa customer dan sebagainya. Oke, akhirnya deal gitu ya. Ketemu lagi dengan satu lembaga. Satu lembaga ini montir sepeda motor ya. Ini lebih cepat, 4 bulan kemudian 2 bulan magang gitu ya. Ketemu lagi dengan satu lembaga. Lembaga ini bekerjanya di bidang perhotelan ya. Ada 2 jurusan, ada yang sifatnya hospitality atau keramah tamahan, ada yang sifatnya itu adalah kuliner atau masak dan sebagainya. Kurang lebih 6 bulan gitu ya. Kerjasama dengan mereka. Ketemu lagi dengan satu lembaga di bidang penerbangan. Ya, mereka diajar untuk menjadi orang-orang yang bisa nolong, bantu di bandara, istilahnya ground staff gitu ya, atau staff darat. Yang lakukan tiketing, ngurusin tentang bagasi, ngurusin tentang klaim, dan hal yang sangat sederhana. Untuk penumpang yang disabilitas, kan naik pesawat harus pakai kursi roda kan, hanya dorong kursi roda gitu ya. Tapi itu ada caranya, ada pelatihannya gitu ya. Ketemu lagi, oh ini Pak, ini mah akan dilatih jadi juru parkir Pak. Tapi pesawat yang diparkirin gitu ya. Yang diparkirnya pesawat, namanya marseller istilahnya gitu ya. Juru parkir pesawat. Oh ya bisa Pak. Sama berapa? 10 bulan saja Pak. 5 bulan pelatihan, 5 bulan
magang gitu ya. Terus ada satu lagi, AFSEC, Aviation Security atau keamanan di bandara. Kan kalau teman-teman penerbangan naik pesawat itu kan ada satpam ya, yang bajunya biru-biru itu ya. Nah itu ada Aviation Security. Nah semua pilihan-pilihan itulah yang saya akhirnya tawarkan pada anak-anak ini. Puji Tuhan mereka masuk. Dan ada sukacita ya, yang tadinya nggak punya mimpi, terus akhirnya dikasih sebuah cara, sebuah jalan, akhirnya dia masuk. Ada satu kemarin yang masuk di Aviation Security, dia baru 5 bulan pelatihan, kemudian dia harus lakukan sertifikasi di Surabaya untuk dapetin surat dari Kemenhub. Ya, begitu dia selesai sertifikasi, ada lowongan, dia lolos. Sekarang udah apa? Udah kerja. Jadi tenaga keamanan bandara Ngurah Rai Bali, Gaya ya. Udah pakai emblem gitu ya dan sebagainya. Terus dia ngasih kabar, terima kasih Pak, saya sekarang sudah jadi ganteng Pak di sini katanya. Ketemunya sama bule-bule Pak gitu ya. Padahal dia tinggal di mana? Di kampung. Nama kampungnya Randu Gunting di sekitar Bawen. Ya. Itu yang membuat saya bergairah. Jadi saya bilang sama istri saya, sekalipun ini Bang Toyib ya, suka nggak di rumah gitu ya, tapi ini loh yang dikerjain gitu ya. Dan waktu saya sampaikan seperti itu ke istri, ke anak-anak bilang, bagus Pak, lanjutin gitu ya. Iya, tapi kalian juga sama gitu ya, maksud saya ngurusin anak orang tapi kaliannya kuliahnya nggak benar gitu ya, kuliah juga harus benar gitu ya, beres juga dan sebagainya ya. Jadi sadari, terima panggilan. Waktu kita terima panggilan itu, ya emang ada hal yang harus kita kerjakan. Seperti yang saya ceritakan. Itu kesempatan di mana saya akhirnya bisa banyak ketemu dengan anak-anak. Ya. Tahun pertama sulit sekali dapetin anak-anak karena mereka pasti pikirannya pengen kerja Pak, pengen langsung kerja dan sebagainya. Tahun pertama hanya sekitar 10, tahun kedua tambah 15. Ini tahun kelima ini meludak sampai 100 anak yang daftar. Sementara kuotanya kita hanya 40. Sampai akhirnya kita kita buat seleksi. Nah di seleksi pun saya gunakan untuk kesempatan untuk ngobrol kan. Waktu seleksi kan nanya, kenapa kamu milih ini? Dia mulai cerita, gimana latar belakang keluargamu. Dia cerita, mulai netesin air mata, ternyata dari broken home. Mulai ngobrol, mulai cerita, mulai kasih motivasi dan sebagainya. Jadi itu pekerjaan saya Bapak Ibu. Yang bisa saya ceritakan pekerjaan saya dan saya menikmati pekerjaan itu. Untuk akhirnya saya mengerjakan panggilan ini sebagai agen perubahan. Ya. Nah, setelah kita sadar, kita tahu, kita terima, kita mau melakukannya. Yang kedua, jangan lupa kita harus bangun hidup kita di dalam Roh Kudus. Gak mungkin saya cerita tentang mimpi, gak mungkin saya cerita tentang perubahan-perubahan kalau saya sendiri gak ngalamin perubahan. Akan jadi tong kosong bunyi nyaring bunyinya gitu. Iya kan? Nggak hidup, akan terasa gitu ya. Akan terasa, nggak akan hidup gitu ya. Kita sendiri mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang membuat kita bisa bersaksi. Perubahan itulah yang membuat kita berkata-kata, Allah yang aku sembah, Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Ya. Firman Tuhan ini katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini mereka mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apapun latar belakang kita, Tuhan tidak masalah dengan latar belakang kita. Yang Tuhan ingin adalah kita mengalami pertumbuhan di dalam Dia. Kita berubah, kita bertumbuh menuju kepada kebenaran itu. Pada saat itu kita lakukan, pada saat itu kita kerjakan, kita rela untuk mengerjakannya. Ada kesaksian-kesaksian baik yang kita miliki. Dan kesaksian-kesaksian baik itulah yang kita sampaikan pada orang. Dan kesaksian-kesaksian baik itulah yang akhirnya membuat orang tertarik untuk mengenal Tuhan. Mengenal Allah yang kita sembah. Ya. Nah kalau kita sudah sadar, sudah terima, sudah mau melakukannya. Kemudian kita terus membangun hidup kita di dalam Roh Kudus. Tuhan ingatkan kita dan sebagainya. Mulai kita jadi saksi di komunitas kita. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu rumah tangga mulai dah ya ke circle kalian, istilahnya circle sekarang ya. Ke circle kalian yang belanja di tukang sayur yang sama aja. Nah. Ya kan? Ibu-ibu rumah tangga ya.
Misalnya kan tukang sayur, misalnya tinggal di komplek tukang sayur, yur gitu ya, pada kumpul tuh kan ibu-ibu biasanya kan ya. Ada cekokom, ada ceimas, semualah kumpul di situ ya. Ada yang beli ini, beli itu di situ ya. Mulailah di situ ya, jadi saksi di situ ya. Yang suka main futsal kayak Mas Reno nih ya, ya mulailah dengan teman-teman futsalnya. Cerita jadi kesaksian. Apa yang baik? Yang kuliah di kampus kalian. Yang punya komunitas di komunitas. Di keluarga ya. Karena tadi di Yesaya 61 dikatakan, pada akhirnya Tuhan bawa kita bukannya sekedar ke orang-orang sekitar kita. Dikatakan kita akan membangun reruntuhan. Kita akan mulai memberkati kota demi kota. Tapi kita harus mulai dari hal yang sederhana, dari tempat yang terkecil dari komunitas kita, dari keluarga kita. Seperti cerita saya tadi, mulai dari keluarga inti kami. Kemudian kami mulai bekerja, mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Ke keluarga besar yang 12 bersaudara tadi gitu ya. Sampai terakhir itu ya kami sampai kasih kesempatan kepada teman-teman kita yang dari keluarga yang lain ini untuk sama-sama belajar pola hidup sehat. Ya. Dari perwakilan tiap 12 saudara itu, ya 12 bersaudara itu, kita bawa ke Pineng ya pada saat itu ya, karena belajar tentang pola hidup yang sehat. Dan yang menarik, mereka yang sudah ikut itu, pulang itu menerapkan, bahkan ngajak yang lain. Nah itu yang terjadi kan, seperti bola salju yang makin lama makin besar, makin besar, makin besar, dan kita akan sekali lagi berbangga, karena kita punya identitas yang jelas tadi ya, bangsa yang terpilih, ya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Dan kita bisa lihat melalui identitas yang kita miliki itu, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita, itu bisa kita saksikan pada banyak orang. Semua polanya sama, bahkan firman Tuhan yang dikatakan di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Semua pekerjaan yang tadi kita tahu itu menjadi panggilan kita, bukannya sekedar panggilan Yesus, tapi panggilan kita orang percaya. Kalau kita kerjakan, itu akan makin lama makin besar pengaruhnya. Dan kita menjadi bagian dari pengaruh yang besar itu. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua adalah agen perubahan. Tepuk kanan kirinya, kau agen perubahan. Ya. Kalau udah ditepuk, udah dikasih tahu agen perubahan, mulai tentukan mau berubah di bagian apa, ya. Mau jadi agen perubahan di bagian mana? Di tempat kerja, di rumah, ya. Di arisan mungkin ya. Di arisan Pak Gultom, arisan marga mungkin. Ya, dimanapun ya, kita jadi agen perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Sejenak ambil waktu Bapak Ibu untuk coba berbicara dengan Roh Kudus. Apa yang Tuhan ingatkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Roh Kudus yang lembut itu hadir di tempat kita, hadir di tempat ini. Roh Kudus yang lembut mengingatkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, tentang satu panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita menjadi agen perubahan. Orang-orang yang membawa pembaharuan. Orang-orang yang tidak sekedar hanya menikmati keselamatan, tapi orang-orang yang mulai menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa yang dialami oleh orang, tapi apa yang dialami oleh kita. Kalau selama ini kau sudah lama ikut Tuhan, tapi kau merasa tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, ada kondisi yang stuck. Mulai buat komitmen pagi hari ini. Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku kalau aku tidak bertumbuh. Ampuni aku kalau aku tidak rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Ampuni aku kalau aku tidak memultiplikasi karakter Kristus dalam hidupku. Minta ampun sama Tuhan dan mulai buat komitmen yang baru. Untuk kau mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Dan mengizinkan Dia mengoreksi hidupmu. Dan kalau engkau adalah pribadi yang sudah tahu
Panggilan Tuhan sangat kuat dalam dirimu bahwa engkau harus menjadi agen perubahan. Orang-orang yang menyatakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau seperti menolaknya, seperti memungkirinya. Mungkin sikapmu sama seperti Yunus yang tahu panggilan Tuhan, tapi menghindar dari itu. Minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Berkata pada Tuhan, Tuhan aku mau turut sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau turut sesuai dengan panggilan-Mu atas hidup. Di kampus, di keluarga, di tempat pekerjaan, di keluarga besar, di komunitas di mana Engkau tetapkan aku. Aku mau itu. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah buat komitmen di tempat Bapak Ibu saja. Bapak Ibu bisa pegang tangan kananmu di dadamu. Dan buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat tangan-tangan yang saat ini terangkat dan memegang dada mereka sebagai bentuk pertobatan, sebagai bentuk komitmen yang baru. Tuhan meteraikan apa yang sudah menjadi komitmen mereka. Tuhan meteraikan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan jemaat-Mu di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, komitmen yang dibuat pada pagi hari ini menjadi komitmen yang menguatkan, meneguhkan, mendorong mereka untuk keluar dari tempat ini, bertindak sebagai umat tebusan Allah, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang mengabarkan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan menuju kepada terangnya. Dan sungguh biarlah diberkati setiap usaha yang mereka kerjakan dalam rangka mereka mengerjakan bagian mereka sebagai agen-agen perubahan. Meteraikan, biarlah ya tetap ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah demikian. Mari jemaat Tuhan, bangkitlah berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah persekutuanmu dengan Bapa, dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus memampukan engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan demi hubungan yang kau bangun dengan orang banyak. Diberkatilah setiap hasil pekerjaanmu, usaha yang kau buat. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu. Dan semuanya itu kita kembalikan segala kemuliaan, segala kehormatan hanya kepada Allah Yesus Kristus Tuhan. Terjadilah demikian, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.